Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Nafasudin DPP Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya bersama Guru Eka Pegawai SDG dalam hal ini adalah beliau wali kelas 4 Guru di SD Negeri 3. Assalamualaikum Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, dari kesempatan pagi ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi dalam kegiatan ini saya ingin melaksanakan kegiatan percakapan prakonservasi. Jadi nanti saya kan pengen melakukan seperti siapa ini di kelas ini belajar. Jadi sebelumnya kita melakukan percakapan prakonservasi. Jadi tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses belajar yang dilakukan di kelas. Kemudian kita melakukan percakapan prakonservasi ini supaya sebagai langkah awal untuk persiapan ibu supaya lebih siap dalam kegiatan. Yang saya tanyakan pada tahap ini, jadi mungkin nanti ketika pembelajaran tujuan pembelajaran apa yang dicapai tujuan pembelajaran yang akan saya susun yaitu satu, memahami arti luas dan ukuran luas, kemudian serta mampu menghitung luas dan mempelajari tentang satuan luas, misalkan dalam sentimeter persegi dan meter persegi. Kemudian yang kedua yaitu mempertimbangkan cara mencari luas persegi dan perspektif. Dan kemudian yang ketiga adalah dapat menggunakan hitungan dan memahami hitungan yang menjelaskan hubungan kuantitas. Jadi ada tiga ya kesimpulan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama bisa memahami atau satuan ukuran luas, kemudian nanti tahu gimana cara menghitung persegi panjang, kemudian dapat menggunakan hitungan dan memahami hitungan yang menjelaskan hubungan secara kuantitas. Jadi kita mungkin untuk area pengembangan nanti dicapai dalam pembelajaran yang saya ingin capai adalah yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Ada dua aspek ya, pengetahuan dan keterampilan. Baik. Selanjutnya menurut Ibu untuk mencapai aspek ini kan butuh langkah-langkah ya, langkah pembelajaran, strategi atau metode apa yang bisa digunakan untuk mencapai pembelajaran. Metode yang saya akan gunakan adalah metode berdiferensiasi, yaitu yang ingin diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu ada pembagian kelompok, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab serta penugasan individu atau guru. Itu lengkap sekali ya Bu ya. Jadi ada kegiatan kelompok, terus juga modul ajarnya itu berdifferensiasi dan juga terintegrasi dengan secara emosional, ada tugas individu juga dan itu juga sangat lengkap sekali. Baik, selanjutnya Bu untuk kegiatan pembelajaran kan pasti butuh media. Ya, media apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran? Nah, nanti rencananya untuk media pembelajaran yaitu menggunakan PowerPoint. Yang kedua yaitu penyampaian materi melalui video. Terus yang ketiga yaitu menggunakan buku dan LKS. Lengkap sekali ya Bu ya. Ada video pembelajaran, ada PowerPoint, ada video, ada dari itu juga mungkin ada itu kan bagi. Baik, untuk selanjutnya melakukan kegiatan pembelajaran sehingga nanti bisa Pelajarannya matematika kelas 4. Jadi nanti insya Allah hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik dengan pembelajarannya matematika ya. Baik Bu Ulfi, sebelum kita akhiri kegiatan percakapan observasi ini, menurut Bu Ulfi ada manfaatnya untuk Bu Ulfi? Sangat bermanfaat karena setelah berpindah-pindah dengan Ibu, saya menjadi yakin media apa yang harus saya gunakan dalam pembelajaran. Baik, berarti semakin yakin Bu ya menentukan media apa yang digunakan dan nanti bisa langsung mempelajarinya.
Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga bermanfaat untuk Ibu ke depannya dan sampai ketemu di dalam kegiatan observasi berikutnya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, baik? Nah, hari ini ada yang udah masuk? Siapa? Nah, masuk karena sakit. Jadi sebelum mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu. Yaitu lagunya Antri Buli. Ayo, kita mulai. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling nolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling nolong dan sayang teman-teman. Nah, sebelum mulai pelajaran, mungkin ada pertanyaan. Nah, coba lihat papan tulis di depan kalian itu bentuknya apa? Segi panjang, Bentuknya segi segi panjang. panjang. Nah, ada yang tahu nggak cara mencari luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Nah, seperti pelajaran hari ini, materi kita adalah mencari luas persegi dan luas persegi panjang. Anak-anak, mari kita lihat. Nah, itu apa toh? Ya, persegi panjang itu adalah bangun datar segi empat yang memiliki dua panjang sisi yang berhadapan, yaitu sama kan? Sama panjang. Itu dia. Ini kita akan mencari luas persegi panjang. Nah, persegi panjang itu mempunyai apa toh?
bisa juga meter persegi. Nah, kalau tadi itu kan persegi panjang, sekarang persegi. Ada yang tahu perbedaan persegi dan persegi panjang itu apa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya. Perbedaan persegi dan persegi panjang. Ada yang tahu? Ayo, sudah bisa nggak? Pak? Iya. Kalau tadi persegi panjang itu mempunyai apa? Panjang dan lebar. Sedangkan persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya. Jadi, ketika kita mencari luas persegi itu rumusnya mana, Nak? Apa? Sisi dikali sisi. Ada yang tahu sisi itu yang mana toh? Yoga maju. Maju sini. Mana yang masuk dengan sisi? Coba tunjuk. Sisi itu yang mana? Nah, itu namanya sudut. Kalau sisi, nah itu namanya sisi. Coba dihitung. Sisinya pada persegi ada berapa? Ada 4. Yaitu berapa? Sisinya ada 4. Ya, sama kan? Nah, terima kasih. Nah, sekarang di sini ada contoh soal. Nah, sebuah persegi itu mempunyai panjang sisi berapa? 5 cm. Kita akan mencari luas dari persegi dengan panjang sisi 5 cm. Caranya bagaimana? Karena ya, sisi dikali sisi. Kalau sisinya 5 cm, berarti gimana? Mencari luasnya. Ya, 5 cm dikali 5 cm. Hasilnya berapa? Iya, 25 cm. Jangan lupa, satuan pada luas persegi apa? Sentimeter persegi. Nah, di sini ada lagi contohnya. Itu ada gambar persegi yang memiliki sisi berapa? 3 cm.
Semuanya berpikir. Dari kelompoknya, ya. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok 1? Dika. Untuk yang lain nanti bisa menanggapi ya. Hasil presentasi dari kelompok 1. Masih? Saya dari yang kelas, yang kelas. Ya, hasil. Tidak, berarti sudah paham semua ya. Oh, tepuk tangan dulu. Gimana? Ini ada soal, nanti bisa dikerjakan secara individu ya. Pembelajaran hari ini ya. Kita hari ini telah belajar tentang apa? Mencari ruas persegi. Apa tadi ruas persegi? Sisi dikali sisi. Kemudian mencari ruas persegi panjang tadi apa? Panjang dikali lebar. Nah, jangan lupa ya anak-anak. Kalau untuk pelajaran selanjutnya untuk besok yaitu tentang pengukuran volume pada bangun rumah. Ya, yaitu mencari volume dari balok dan untuk anak-anak jangan lupa setiap hari kalian harus rajin belajar agar apa? Agar pandai cita-citanya dapat tercapai. Kalau kita akhiri pembelajaran hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya bersama Bu Uti akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Bu Uti, dalam kesempatan ini percakapan pasca observasi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas ini. Baik, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan kemudian saya melaksanakan kegiatan akademik di kelas ini? Ya, awalnya saya nervous karena belum terbiasa, tapi alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Wajar ya Bu, jadi nervous, kemudian tapi alhamdulillah tadi berjalan dengan sangat lancar kegiatan pembelajarannya. Dan Bu bisa diceritakan kembali tadi terkait area pengembangan, kemudian langkah-langkah pembelajaran itu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan modul ajar yang seperti itu? Iya, langkah-langkah pembelajaran dan area pengembangan sudah saya laksanakan sesuai dengan modul. Itu sudah dilaksanakan dengan baik ya. Tapi menurut Ibu apakah tadi sudah dilaksanakan dan sudah berhasil? Menurut itu seperti apa? Ya, sudah saya laksanakan dengan baik alhamdulillah.
ada kekurangan. Dari Ulfi untuk area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran kan sudah dilaksanakan berhasil ya di kelas tadi. Namun ada beberapa kekurangan atau kendala. Itu kekurangan atau kendala seperti apa yang dirasakan ketika pembelajaran? Nah, masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ada juga siswa yang kurang aktif meskipun sudah diberi motivasi. Berarti ada anak yang masih belum mau aktif, mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran meskipun ibu sudah memberikan motivasi. Ya, Kalau menurut ibu, kenapa ya Bu seperti itu? ya mungkin dari beberapa siswa itu kurang adanya motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, mungkin juga karena anak tersebut itu maunya belajar secara individual. Nah, mungkin kurang nyaman jika bekerja sama dengan beberapa teman yang lain. Ulfi tadi ibu menjelaskan bahwa kenapa kok bisa terjadi kekurangan itu karena ini ada beberapa anak yang memang dalam dirinya tidak ada motivasi untuk belajar, kemudian ada juga anak yang dia belajarnya itu pengennya belajar sendiri, belum bisa kerjasama dengan orang lain. Untuk kedepannya Bu, kira-kira rencana apa yang bisa ibu susun direncanakan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, yang mungkin saya lakukan adalah yaitu menumbuhkan motivasi pada siswa. Nah, kemudian ketika memberikan tugas itu harus sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Nah, misalnya ketika membentuk kelompok itu harus disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa. Nah, misalkan di visual, auditory, kinestetik. Nah, sehingga nanti siswa itu belajar dengan yang aktif dalam pembelajaran. Jadi itu berarti rencana ibu ke depan itu adalah yang pertama selalu memberikan motivasi kepada anak-anak supaya jadi aktif ikut pembelajaran. Kemudian yang kedua memberikan tugas itu sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Ketika membentuk kelompok juga demikian, gaya belajar mereka apakah visual, apakah auditori atau kinestetik, sehingga mereka merasa nyaman ya ikut kegiatan pembelajaran dan menjadi aktif. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira Ibu kapan merealisasikan kegiatan rencana ini? Masih belum tahu, tapi mungkin secepatnya akan saya laksanakan. Baik Bu, berarti secepatnya Bu ya nanti bisa direncanakan atau dipersiapkan mulai dari sekarang supaya pembelajaran kita bisa lebih baik. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya yang diberikan. Semoga nanti segera terlaksana dengan baik dan saya tunggu cerita-ceritanya apakah dilaksanakan atau belum. Dan terima kasih Bu Ulfi. Assalamualaikum. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dengan baik, alhamdulillah, dan dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan terakhir percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak kepada Bu Ulfi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.